kasih. Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Pastinya luar biasa karena kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan. Selamat datang di ibadah Junior Church GPI Crown Valley Semarang. Ibadah kita pada bulan ini akan mengambil tema perumpamaan Yesus. Di minggu ini kita akan membahas episode pertama, yaitu domba yang hilang. Sebelum beribadah, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada malam tadi Engkau telah mengizinkan kami untuk beristirahat agar dapat kembali fit dalam aktivitas. Ya Tuhan, pada hari Minggu ini kami semua telah berkumpul di gereja untuk mendengarkan firman dan memuji nama-Mu. Ya Tuhan, berikanlah kami semua kelancaran dalam ibadah ini, supaya apa yang Kau sampaikan pada hari ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah, dan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan kita. Kita adalah domba-domba Allah. Allah adalah gembala kita, ya. Jadi adik-adik jangan tersesat. Datang kepada Tuhan. Semuanya berbalik kepada Tuhan. Tuhan adalah gembala kita. Haleluya. Domba sesat, pulanglah. Domba sesat, domba sesat, pulanglah, pulanglah. Juru selamat mencari engkau. Domba sesat, mari pulanglah. Domba sesat, domba sesat, pulanglah, pulanglah. Juru selamat mencari engkau. Domba sesat, mari pulanglah. Domba sesat, domba sesat, pulanglah, pulanglah. Juru selamat mencari engkau. Domba sesat, mari pulanglah. Domba sesat, mari pulanglah. Domba sesat, mari pulanglah. Domba sesat, mari pulanglah. Ayo pulang. Yeay. Adik-adik, kita puji nama Tuhan kita. Kasih Yesus manis dan indah. Amin. Sungguh indah buat kita semuanya. Apa sayang kita. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat luas takkan terkelilingi. Oh, 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 sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat luas takkan terkelilingi. Oh, 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 sungguh indah. Oh, 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 sungguh indah. Oh, 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 sungguh indah. Haleluya. Jadi kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Mari kita semua
Tuhan selalu hidup di dalam rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Hati kami selalu ingin haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan, agar kami seturut dengan jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Walaupun kami melewati lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya sebab Engkau selalu berserta dengan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Kami mau Tuhan melakukan firman-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan segala pujian, syukur, hormat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, pelajaran tentang Roh Kudus sudah selesai. Walaupun sudah selesai, tapi peran Roh Kudus tetap bekerja dalam diri kita. Roh Kudus tetap menuntun kita untuk menghadapi hidup kita, supaya hidup kita hanya dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, di bulan Juni dan Juli ini kita akan belajar tentang perumpamaan. Perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan banyak orang. Kenapa sih Kak harus pakai perumpamaan? Karena dengan perumpamaan itu kita mudah mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mudah mengerti, mudah mengingat, dan tidak akan melupakannya. Nah, sehingga apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya menjadi berkat dalam hidup kita. Sekarang kita akan belajar tentang perumpamaan yang pertama. Adik-adik tahu tentang apa itu? Hah? Suara apa itu? Kayaknya kucing. Loh, kok kucing? Coba dengar lagi ya adik-adik. Bukan kucing. Nah, kambing. Oh, bukan juga. Nah, dengar lagi ya. Itu adalah seekor domba. Kita saat ini akan belajar tentang domba. Domba yang apa adik-adik? Yang hilang. Sebelumnya kita akan lihat cuplikan video berikut ini. Selamat menonton. Ada seorang gembala. Ia memiliki banyak sekali domba. Dombanya ada 100 ekor. Apakah anak-anak bisa menghitungnya? Hari itu, gembala membawa domba-dombanya ke padang rumput. Domba-domba itu sangat senang dan mereka bermain sambil mencari rumput untuk dimakan. Selagi mereka asik memakan rumput, seekor domba kecil bermain-main. Tak terasa dia main semakin jauh dari teman-temannya. Sekarang dia bingung. Dia tidak tahu ada di mana. Dia tidak tahu jalan pulang. Domba itu tersesat. Sekarang dia takut. Dia sedih. Ia membutuhkan gembalanya. Sementara di tempat yang jauh, gembala sedang mengumpulkan domba-dombanya. Mereka hendak pulang. Gembala hendak membawa domba-dombanya kembali ke kandang. Dan dia mulai menghitung domba-dombanya. 1, 2, 10, 55, 75, 98, 99. Loh, mana 1 ekor lagi? Loh,
kok hanya 99 ekor ya? Oh, si Dombi tidak ada. Gembala kenal domba-dombanya. Lalu gembala mencari di sekelilingnya sambil memanggil-manggil namanya. Dombi, Dombi. Tapi si Dombi tetap tidak terlihat. Cepat-cepat gembala pergi meninggalkan ke-99 dombanya. Dia terus berjalan sambil memanggil-manggil nama si Dombi. Dombi, Dombi. Gembala terus berjalan semakin jauh. Dia juga mencari di antara semak-semak belukar. Tangannya kena duri, kakinya juga luka, kena batu-batu yang tajam. Sakit, berdarah. Tapi gembala tidak peduli. Dia terus mencari. Dombi, Dombi. Sayup-sayup, dari jauh dia dengar suara Dombi pelan. Me, me. Semakin lama semakin jelas. Ya, itu suara Dombi menangis. Dia ketakutan. Dombi menyesal karena meninggalkan gembala. Me, me. Suara Dombi semakin kuat karena dia mendengar suara gembalanya mencari dia. Dombi kenal suara gembalanya. Gembala senang sekali. Akhirnya menemukan si Dombi yang tersesat di antara semak berduri. Tangan gembala berdarah waktu melepaskan si Dombi. Tapi gembala tidak peduli asal Dombi selamat. Akhirnya Dombi selamat. Gembala langsung memeluknya, menggendongnya, dan membawanya pulang. Betapa senang hati gembala menemukan dombanya yang hilang. Sampai di rumahnya, gembala memberitahu kepada semua teman-temannya. Teman-teman, aku sudah membawa Dombi pulang. Mereka semua bersuka cita karena si Dombi yang hilang akhirnya ketemu kembali. Nah, adik-adik, tadi sudah melihat video ya tentang domba yang hilang. Sebelumnya, mari sama-sama kita lihat dalam Injil Matius 18 ayat ke-12 sampai 14. Judulnya di situ perumpamaan tentang domba yang hilang. Mari kita baca ayat 12. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Ayat 13, dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Ayat 14, demikian juga Bapakmu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Apa sih adik-adik yang kita bisa pelajari dari perumpamaan ini? Yang pertama adalah Yesus ingin menyelamatkan orang berdosa. Nah, apa hubungannya, Kak? Tadi kita tahu gembala, ya, hanya 1 ekor yang hilang dombanya, kan banyak 100 tuh. Cuma hilang 1 aja dicari. Nah, betapa gembala ini baik hati, dia sangat menyayangi semua domba-dombanya. Hilang 1 saja dicari. Apalagi Tuhan kita. Gembala di sini adalah Tuhan Yesus. Domba di sini adalah diri kita. Kakak, kalian-kalian semua adalah domba-dombanya Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus sayang sama kita. Tuhan Yesus menyelamatkan orang berdosa sama seperti gembala tadi. Dia pergi malam-malam, ya, mencari dombanya yang cuma 1 di padang yang luas.
Terus sampai dia mencari ke semak-semak belukar yang berduri. Sehingga tadi apa? Tangannya terluka, tapi dia nggak peduli. Tetap dia mencari satu ekor dombanya. Dia berdarah, luka, dia harus banyak melewati rintangan. Dia tetap mencari dombanya yang hilang. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela dihina, dipermalukan, dicaci maki. Nah, dia terluka hatinya. Terus tangannya juga berdarah adik-adik. Tuhan Yesus tangannya berdarah mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita, untuk kakak, untuk kalian semua. Tuhan Yesus berkorban buat kita. Tuhan Yesus mencari kita orang-orang berdosa. Betapa baiknya Tuhan kita kan? Nah, pelajaran yang kedua apa adik-adik? Tuhan Yesus tidak ingin kita tersesat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Seperti gembala tadi, dia tersesat karena domba ini nakal. Domba ini tidak taat. Dia mau pergi sendiri, sesuka-sukanya sendiri. Sampai jauh meninggalkan gembalanya. Nah, akhirnya apa adik-adik? Dia tersesat, dia terluka juga, dia sedih. Nah, si domba ini sedih, tapi dia berhasil ditemukan oleh gembalanya. Nah, sama Tuhan Yesus tidak ingin kita hidup di dalam dosa. Yang tidak taat, sukanya berbohong sama orang tua, tidak mau taat, disuruh ngerjain PR males, suruh mandi males, disuruh belajar nanti dulu mah, asik mainnya tangannya game. Terus mandi nanti dulu mah, belajar nanti dulu mah. Nah, nggak taat sama orang tua, lagi asik nonton game, lagi asik nonton TV, nonton YouTube. Gimana coba adik-adik? Terus yang sukanya marah. Marah kalau disuruh dinasihatin sama mamanya, sama kakaknya, sama papanya. Marah. Nah, itu tidak boleh adik-adik ya. Kalau orang tua kita atau kakak sisi, guru kalian di sekolah mengingatkan kalian untuk sesuatu apa yang kita lakukan salah, kita tidak boleh marah. Ya, Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita tidak hidup dalam dosa. Suka apalagi membuli. Tuhan Yesus juga mengingatkan kita jangan melakukan itu. Ya, Tuhan Yesus sayang sama kita supaya kita hidup di dalam kebenaran akan firman Tuhan, taat, setia kepada Tuhan. Yang ketiga, pelajaran kita bisa ambil dari perumpamaan ini adalah Tuhan Yesus bersuka cita jika kita bertobat. Sama seperti gembala tadi. Ya, dombanya sudah ketemu satu. Wah, dia peluk, dia gendong, dia bawa pulang. Lalu dimandikan, dibersihkan. Terus dia panggil teman-temannya, umumkan temannya. Hai teman. Dombaku yang satu sudah ketemu. Wah, aku suka cita sekali. Padahal masih ada 99 tadi yang dikatakan dalam firman Tuhan. Ya, dia lebih bersuka cita menemukan yang satu ekor daripada yang ke-99 yang tidak sesat. Sama kayak kalian punya barang nih. Tanya punya mobil-mobilan. Mobilnya ada koleksinya 10. Hilang satu. Dicari kan sampai nangis-nangis. Mobilku mana tadi?
cariin, minta tolong mama, mama tolong cariin, adek cariin, mobilku hilang satu. Yang perempuan jepit rambutnya banyak, hilang satu, dicari sampai ketemu. Sedih kan kalau hilang, walaupun cuma satu, apalagi barang kesayangan kalian, pasti. Nah, dicari terus sampai menunda pekerjaan untuk makan nanti dulu. Aku cari dulu barangku yang hilang. Sama gembala tadi, dia meninggalkan dombanya yang 99 untuk mendapatkan satu domba yang hilang. Terus dia bersukacita setelah dombanya ketemu. Ya, sama seperti Tuhan Yesus mencari kita yang tersesat. Nah, seperti misalnya siapa nih di sini adik-adik yang kalau ke gereja kadang datang, seminggu datang, terus nanti 2 minggu menghilang, datang lagi, 3 minggu menghilang. Ayo, siapa di sini? Gak ada ya adik-adik semuanya. Adik-adik di sini rajin-rajin ibadah, rajin-rajin ke gereja, rajin-rajin berdoa di rumah, rajin-rajin baca Alkitab. Wah, Tuhan Yesus bertepuk tangan, hore, dombaku hebat-hebat, dombaku sekarang jadi domba yang taat, yang setia sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, wah, hatinya gembira sekali adik-adik, hatinya sukacita. Dia akan memeluk kalian, dia akan selalu menyayangi kalian. Kemanapun kalian berada, dimanapun kalian berada, kemanapun kalian pergi, Tuhan Yesus selalu menyertai kalian semua. Karena Tuhan Yesus sayang sama kalian, sayang sama domba-dombanya, terlebih domba-dombanya yang hilang, yang sudah lama gak pernah datang ke gereja. Wah, Tuhan Yesus sukacita. Kamu datang lagi, wah, aku bahagia, kata Tuhan Yesus. Kakak Cici juga bahagia, malaikat-malaikat di surga juga bahagia. Wow, keren. Dombaku yang satu ini sudah bertobat, ya, selalu setia sama aku. Tuhan Yesus sayang sekali sama kalian, tambah sayang. Sayangnya tambah lagi deh, ya. Nah, demikian cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Ya, kita harus jadi domba yang taat. Jangan suka pergi, jangan suka jalan-jalan, ya. Nanti datang ke gereja, besoknya enggak. Jangan ya adik-adik, jadi domba yang manis, domba yang taat, domba yang setia sama Tuhan Yesus, ya. Ya, adik-adik mau jadi domba yang manis, jadi domba yang baik? Kakak mau. Oke, sekarang kita tutup firman Tuhan hari ini dengan doa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kalau hari ini Tuhan kami boleh belajar firman-Mu tentang perumpamaan domba yang hilang. Kami bersyukur Tuhan punya Tuhan yang baik seperti Engkau. Engkau adalah gembala yang baik. Engkau adalah Tuhan yang baik buat kami. Dan kami mau menjadi domba-Mu Tuhan. Domba yang setia, domba yang taat, domba yang nurut. Tuhan, kiranya Engkau selalu membimbing kami, mengingatkan kami jika kami berbuat dosa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace.
atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kalian sudah dengar firman. Sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.